Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dari mata kuliah kami yang ada di Fakultas Magister UII Jakarta, beliau Bapak Dr. Nurholis, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi Islam, Magister yang berbahagia, yang kami hormati, dan para teman-teman semua yang apabila nanti menyimaknya, kami mengutarakan maaf apabila nanti dia menyampaikan presentasi makalah kami, yaitu tentang Makosid Syariah dan penerapannya terhadap DSN MUI terkait keuangan. Terkait judul itu dipersembahkan dalam mata kuliah kami untuk dipelajari dengan menyampaikan makalah, kemudian membuat PPT, dan kemudian membuat video yang simpel atau pendek, sehingga nanti sebagai bukti fisik kami belajar dalam mata kuliah legal maksim. Baiklah, yang saya hormati kawan-kawan semuanya, akan saya sampaikan dulu tentang apa namanya Makosid Syariah itu sebelum kami akan menerapkan kepada DSN MUI itu terkait keuangannya. Secara umum, apabila kita melihat Makosid Syariah itu adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat. Penerapannya Makosid Syariah itu melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang terkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta maupun menjaga keturunan. Itu sebagai konsep dari Makosid Syariah. Oleh sebab itu, penerapan Makosid Syariah memerlukan sumber daya manusia yang benar-benar sungguh-sungguh mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip syariah itu sendiri, sehingga tidak menjerumuskan para penguasa dalam kejahatan yang terlarang. Secara bahasa kita akan tahu Makosid Syariah itu dari kata maksud, artinya tujuan. Kalau orang Jawa bilang maksud, tujuan atau target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Nurholis, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi Islam yang berbahagia. Yang saya hormati juga kawan-kawan kuliah magister pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Jakarta. Saya Tin Widayati dengan NIM nomor 22914043 pada mata kuliah legal maksim mendapatkan tugas berjudul Makosid Syariah dalam penerapannya terhadap DSN MUI terkait keuangan. Di awal tadi sudah saya sampaikan tentang pengertian Makosid Syariah yang meliputi 5 tujuan, diantaranya untuk mencapai pada tujuan agama, yaitu Yusuluddin, kemudian tujuan agama yaitu terus akal, yaitu Hisul Akal, dan tujuan pada jiwa Hisul Nafsun, dan tujuan daripada Makosid Syariah itu adalah harta Hisul Mal, dan pada tujuan keturunan atau Hisul Nasl. Itu kelima tujuan dari Makosid Syariah merupakan hal-hal yang sangat perlu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang yang mempunyai sumber daya manusia yang kuat, tangguh terhadap keimanan dan keberagamaan, tentunya dalam agama Islam. Baiklah, saya akan menyambung dari apa yang video saya sampaikan di depan. Pengertian dari Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah
sebagai dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dalam memiliki kewenangannya untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas dari DSN itu sendiri adalah satu, menumbuhkan kembang penerapan nilai-nilai syariah yang dalam aktivitasnya keuangan dan ekonomi pada fokus moneter. Dua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan mengeluarkan fatwa atas produk-produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Berikutnya, kewenangan DSN. Dalam DSN itu mempunyai kewenangan diantaranya mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Dua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia BI, sekarang Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, kewenangan DSN adalah memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada lembaga keuangan syariah. Empat, kewenangan DSN adalah mengundang para ahli untuk menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter, lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Yang kelima adalah memberikan peringatan kepada LKS atas penyimpangan dari fatwa DSN dan mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Kemudian untuk mencapai pembahasan, pada awalnya kegiatan perekonomian masih terbatas pada bidang-bidang perbankan, namun kegiatan ini terus semakin meluas di bidang asuransi, pasar modal, dan pembiayaan. Kegiatan perekonomian berbasis syariah terus berkembang di Indonesia, sementara fenomena itu merupakan dasar pembentukan sejumlah fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI yang direspon dinamika perekonomian syariah yang memberikan pengaruh dan signifikan terhadap sistem perekonomian yang khususnya sistem hukum di Indonesia. Kemudian berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN nomor 754 MUI /2 tahun 1999 pada poin mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat dirumuskan sebagai berikut. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam 3 bulan bila mana diperlukan. Kemudian setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan atau manual report bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi kehidupan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Pada konteks kali ini, fatwa yang diberikan pada mustafti harus diberikan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan penguasaan wajib al-dalalah dan istinbat al-ahkam. Dalam pembuatan fatwa ini, itfa salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mutfi adalah mengetahui hukum Islam secara mendalam. Proses pembuatan fatwa itfa itu sendiri seharusnya menggunakan metode penetapan hukum. Berkaitan dengan metode penetapan hukum dan pola ijtihad, Wahbajul Zuhaili dan kitab Al-Fiqih Al-Sami Al-Adilah menjelaskan bahwa sebuah metode ijtihad itu penalaran hukum sendiri dapat dibagi dalam 3 model. Pertama, model bayani. Model bayani adalah sebuah metode yang penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasan atau semantik. Fatwa DSN MUI memiliki sebagai perangkat aturan hukum yang dapat dipedomani masyarakat. Fatwa MUI mendapatkan legitimasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejak diberikannya Undang-Undang Nomor 22